Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum ilan qala fadilatul muqami bi Makkah, bahwa ini adalah menerangkan, menjelaskan keutamaan diam mukim bi Makkah, di kota Makkah al-Mukarramah. Harasahallahu ta'ala, semoga Allah menjaga kota Makkah, amin ya rabbal alamin. Wa karahiyatuhu, dan makruh atau tidak baik mukim di kota Makkah. Jadi di sini Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang keutamaan diam bermukim di kota Makkatul Mukarramah, dan juga akan menjelaskan tidak baiknya diam di kota Makkah, bukan karena tidak baik tempatnya. Tadi sudah dijelaskan, karena orang yang diamnya ini tidak bisa menjaga tata krama, adab-adab, sopan santun, kewajiban terhadap tanah suci kota Mekah itu. Tapi kalau dia bisa memenuhi hak kewajiban, kemuliaan, adab-adaban kota Mekah, sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat baik diam di kota Makkah al-Mukarramah kalau dia bisa menjaga adab, tata krama, kemuliaan kota Makkah. Karihal khaifun, tidak menyenangi, al khaifun orang-orang yang merasa takut, al muhtatun yang berhati-hati dalam agama, nal ulama dari golongan ulama, al muqama bi Makkah akan mukim di kota Makkah al Mukarramah di ma'anin salatatin, karena 3 alasan. Jadi ada sebagian ulama, mereka tidak mau diam di kota Makkah karena 3 alasan gitu. Karena 3, bukan karena tidak baik tempatnya, bukan, tapi karena ada 3 alasan mereka tidak mau lama diam di kota Makkah. Yang pertama, al-awwalu, alasan yang pertama, khaufut tabarrumi, adalah takut merasakan bosan. Nah, sieun bosan, bosan. Nah, gitu ya. Takut ada rasa bosan terhadap duduk diam di kota Makkah. Wal unsi bil baiti, dan merasa betah pada Baitullah. Arti betah di sini artinya yakni tidak ada rasa hormat terhadap Baitullah. Kusabab kebiasaan ningali melihat Baitullah itu seperti biasa aja, tidak ada rasa kagum, penghormatan, ta'zim terhadap Baitullah. Itu yang dikhawatirkan gitu. Yang dikhawatirkan adalah timbulnya rasa bosan. Bosan ningali ka bawah eta gitu. Bisi kitu maksudna mah. Itunya lamun minang teuing bisi timbul rasa bosan, atau dia hilang rasa hormat terhadap Baitullah. Itu alasan yang pertama. Fa inna dzalika rubbama yu'athiru fi taskini hirqatil qalbi fil ihtiram. Karena sesungguhnya itu at-tabarrum, rasa bosan, bisa jadi mempengaruhi di dalam memadamkan ya panasnya hati di dalam penghormatan. Bisa jadi mengaruhan dina maruman panas haneutna hate dina rasa penghormatan, asa diimah sorangan tah gade nya, seakan-akan dia di rumah sendiri enak saja ya, ngomong apa saja diomongkan gitu, seolah-olah di rumah sendiri. Dia tidak sadar bahwa dia sedang di tanah haram yang wajib dia itu menjaga diri, menghargai, menghormati, memuliakan tanah haram gitu. Artinya bukan karena tidak baiknya tempat, tapi karena takut dia yang tinggal di tanah haram tersebut tidak bisa melaksanakan
kewajiban ya yang ada di tanah haram tersebut. Tidak bisa menghormati, menghargai, memuliakan tanah haram. Wa hakadha kana Umar radhiyallahu anhu yadhibul hujjaj dzal hajj. Seperti itulah telah berada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yadhibul hujjaj. Sayyidina Umar itu ngeprak. Al-hujjaj orang-orang yang jamaah haji, idza haju apabila mereka telah selesai melaksanakan ibadah haji. Wa yaqulu, dan berkata Sayyidina Umar, ya ahlal yamani yamanakum, ya ahlal syami syamakum, wa ya ahlal iraqi iraqakum. Kata Sayyidina Umar, hei orang-orang Yaman, pulang kamu ke negeri Yaman kalian. Hei orang-orang Syam, pulang kamu ke negeri Syam. Hei orang-orang Irak, pulang kamu ke negeri Irak. Itu maksudnya tadi, takutnya kata Sayyidina Umar nanti ada alasannya. Walidzalika hama Umar radhiyallahu anhu min kasrati tawaf. Sayyidina Umar karena alasan tersebut, takutnya mereka hilangnya rasa penghormatan terhadap Baitullah, penghormatan terhadap Mekah Al-Mukarramah. Oleh karenanya hamma bermaksud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu biman innas, dengan melarang manusia min kathratit tawaf, dari banyaknya tawaf. Wa qala, dan berkata Sayyidina Umar, khasyitu ayyanasan nas bihadzal bait. Aku khawatir manusia-manusia hilang rasa penghormatan, penghargaan terhadap ini Baitullah, karena seringnya melihat terus itu, lalu takutnya hilang rasa penghormatan terhadap Baitullah. Alasan yang pertama ya gitu. Atsani, alasan yang kedua, tahyijus syauq bil mufarakah. Maksudnya ya supaya menimbulkan rasa rindu dengan berpisah dengan Baitullah. Rasa rindu ke Baitullah, sebentar ketemu Baitullah, pulang lagi rindu, hati ingin melihat lagi. Itu maksudnya, itu yaitu untuk menimbulkan, menggejolakkan hati, rasa hati ini supaya rindu terhadap Baitullah. Ditanbaisa da'iyatul audi, agar supaya bangkit dorongan kembali ke Baitullah. Fa inna Allah ta'ala ja'al baita mazabatan linnasi wa amna. Allah ta'ala telah menjadikan Baitullah akan tempat kembali dan tempat keamanan. Ayatubun wa ya'uduna ilaihi marratan ba'da ukhra wa la yaqtuna minhu wa tara. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, takunu fi baladin. Sebagian ulama mengatakan takunu fi baladin, kamu ada di suatu negeri. Wa qalbuka mushtaqun ila Makkah, sedangkan hati kamu penuh rasa rindu ke negeri Mekah. Yo, hayang ningali kota Mekah, hayang nincak kota Mekah. Rindu hati kamu terhadap kota Mekah. Badan kamu sedang ada di mana? Di negeri kamu. Ya. Muta'alliqun bihadzal bait, bergantung hatinya itu bergantung kepada Baitullah, artinya rindu, cinta ya, ingat kepada keagungan Baitullah. Anjeun aya di imah tapi hati anjeun sono ka Baitullah, hati anjeun teh cinta ka Baitullah. Ya, bagaimana kata ulama? Khairun laka min an takuna fi wa anta mutabarrimun bil muqam wa qalbuka fi baladin akhar. Lebih baik untuk kamu daripada kamu ada di Baitullah tapi hati kamu merasa bosan, ya, merasa bosan, itu tidak ada kerinduan untuk senantiasa melihat Baitullah. Nah, itu. Sedangkan hati kamu ada di negeri yang lain. Sampai situ ya. Jadi memang urusan hati ya, cicingna anjeun di imah anjeun, di lembur anjeun, tapi bari hate anjeun sono ya, bari hate anjeun teh sono ka Baitullah, sono ka kota Mekah. Itu eta leuwih alus tibatan jalma nu aya di Mekah tapi hatena eueuh sono ka Mekah, eueuh sono ka Baitullah, eueuh sono leungit. Itu
Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ba'du salaf kam min rajulin bi Khurasan wa huwa aqrabu ila hadzal bait mimma yatufu bih. Berapa banyak seorang laki-laki di negeri Khurasan dia lebih dekat kepada Baitullah daripada orang yang tawaf di Baitullah. Kenapa? Ada kejadian orang yang dia tawaf di Baitullah tapi di dalam hatinya tidak ada rasa rindu, rasa cinta yang kuat terhadap Baitullah. Kadang-kadang yang ada di Khurasan dia hatinya terlalu ingat rindu kepada Baitullah. Itu. Wa yuqalu inna lillahi ta'ala ibadan tatufu bimul Ka'bah taqarruban Allah azza wajalla. Bahkan dikatakan sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba Allah. Allah mempunyai hamba-hamba pilihan yang tawaf kepada itu hamba al-Ka'batu Ka'bah taqarruban Allah azza wajalla, karena ibadah sejauh tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikelilingi oleh Ka'bah, Masya Allah ya. Ka'bah yang apa? Yang menghampiri orang tersebut, karena orang tersebut dirindukan oleh pilihan hatinya penuh kecintaan kepada Baitul, sehingga Ka'bah yang datang mentawafi orang tersebut. Ada sebagian itu. Al-thalitsu yang ketiganya al-khaufu min rukubil khotoya. Alasan yang ketiga kenapa sebagian ulama tidak mau diam, tidak mau duduk atau tidak mau mukim di kota Makkatul Mukarramah. Apa alasannya? Alasan yang ketiga al-khaufu min rukubil khotoya wa dunubiha, adalah rasa takut dari melaksanakan dosa-dosa di kota Makkah. Fa inna dzalika mukhattarun, karena sesungguhnya melaksanakan dosa di kota Makkah sangat-sangat dikhawatirkan. Itu. Fabil hari an yuritha maqtallahi azza wa jalla li syarafil maudi. Sangat pantas sekali akan menimbulkan dosa tersebut akan murka Allah. Kenapa? Karena mulianya tempat tersebut. Kita melaksanakan dosa di luar masjid sama di dalam masjid beda, itu murkanya Allah. Allah lebih murka kita melaksanakan dosa di masjid daripada di luar masjid. Kenapa? Di syarafil maudi, karena mulianya tempat. Ini masjid ini harus dimuliakan, harus bersih, harus suci ya, tidak boleh kotor. Jangankan terkena najis, kotoran pun tidak boleh ada di masjid, harus bersih. Itu li syarafil maudi, apalagi ini tanah kota Makkatul Mukarramah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang ketiga adalah karena takut melaksanakan dosa-dosa di kota Makkah. Waruya an Wahib bin Wardi qala kuntu dzata lailatin fil hijri. Diriwayatkan dari Wahib bin Wardi al-Makki, berkata Imam Wahib, kuntu dzata lailatin, aku telah berada suatu malam fil hijri, di Hijri Ismail. Aku sedang di Hijri Ismail, usolli, aku sedang sembahyang. Fasami'tu kalaman bainal Ka'batil Asghar, aku mendengar omongan yang ada yang berbicara, ada ucapan yang terdengar di antara Ka'bah dan kiswah-kiswah Ka'bah. Berkata orang yang berbicara tersebut, ilallahi ashku, aku mengadu kepada Allah. Summa ilaika Jibril, kemudian aku mengadu kepada engkau hai Jibril, ma alqa minat ta'ifina hauli, akan sesuatu yang aku dapati dari orang-orang yang bertawaf di sekelilingku, min tafakkurihim fil hadis walawihim walawim. Ini yang ada di sekeliling aku ini bermain-main, ngomong tuh para rubuh, itu ngobrol tuh para rubuh. Padahal ini kan tempat yang mulia, sebaiknya mereka itu berdoa, mereka itu baca Quran, baca zikir, baca ya kalka heureuy keur tawaf teh kitu minangkana cek urang. Ieu mah kalka ngobrol ngarel ngidul gitu. Aduh abdi teu kiat Gusti. Unjukkan abdi ka Gusti. Ieu jelema teh keur tawaf kalka ngararau teu para rubuh. Deur aya nu pasea keur tawaf teh. Nah, gitu kata orang tersebut. Kata yang berbicara tersebut. La illam yantahu an dzalik, andai kata mereka tidak berhenti dari itu pekerjaan, la anta fi dhanna intifadan yarjukul hajar minni ila alladhi yuqta'u minhu, akan aku hancurkan ya, akan aku potong-potong, akan aku hancurkan
intifadan yarji'u kullu hajar, yang kembali setiap satu batu dariku ke gunung yang telah diambil batu tersebut dari gunung. Gitu ya. Jelema kuduna kertawaf teh ceuri, harusnya nangis sedang tawaf itu berzikir. Ini malah main-main ngobrol tuh ngarel ngidul. Nah, cek eta nu nyarita teh. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma min baladin yu'akhadhu fil 'abdu bin niyyah qabla al-'amal illa Makkah. Tidak ada suatu negeri yang ditindak, artinya ditindak itu langsung di kontanan gitu. Di kontanan akibatnya ya, seorang hamba dengan niatnya saja langsung mengundang azab Allah, langsung di kontanan ke Allah, langsung dibalas oleh Allah dengan niatnya aja, niat buruk sebelum dia melaksanakan keburukan tersebut. Ada terbersit di dalam hati keburukan, niat nggak baik, langsung oleh Allah di kontanan, langsung ke Allah di kontanan akibat niat yang buruk. Illa Makkah, kecuali jadi negeri yang ketika terbersit ada niat buruk, langsung oleh Allah dibalas niat buruk tersebut hanyalah di kota Mekah. Jadi di kota Mekah jangan main-main. Ketika kita ada niat buruk, langsung akan kena balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, aya jelema di kota Mekah, kuring mah moal aing lung. Ada deket ieu. Langsung gitu. Dia sombong, ujub, merasa kan udah tahu jalannya. Kuring mah moal langsung linglung dah langsung harita. Sapoe sapoting teu kapangih tah naon. Maktab manehna, hotel manehna. Gara-gara naon ujub. Kadek ngomong gitu dina ati, kuring moal linglung geus apal ieu. Jo linglung teh harita. Jadi tong sa ucapna, jangan sompral. Nya di kota Mekah mah tong sompral. Wah, moal linglung jo linglung gitu. Tong sompra langsung di kontanan ku Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan yang buruknya, niat buruknya saja, niat enggak baiknya langsung di kontanan, langsung dikontani oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah keagungan kemuliaan kota Makkahul Mukarramah. Wa ta'ala qaulullah ta'ala wa may yurid fi bil hadin bidzulmin nudhiku min adzabin alim ay annahu ala mujarrad iradah. Wa yuqalu inna sayyi'at tudha'afu biha kama tudha'afu al-hasanat. Sesungguhnya keburukan dilipat-lipat di kota Makkah seperti kebaikan. Kebaikan ditikal-tikal, dilipat-lipat pahalanya. Begitu juga keburukan. Nonyok di kota Mekah sakali sarua jeung nonyok 100.000 kali. Itu di kota Mekah. Nyintrek sakali di Mekah dorakana sarua jeung naon? Nyintrek 100.000 kali di luar kota Mekah. Ngomongkeun kagorengan sakali di kota Mekah ngorongkeun eta ditika-tika dosana sacara ngomongkeun 100.000 kali ngupat di luar kota. Geuningan bahaya da gede oge. Jadi bukan hanya kebaikannya saja yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dosanya pun kade dorakana ge kitu kade ditikal-tikal ku Allah. Lamun dipigawe di kota Mekah. Ini karena mereka itu takut. Aduh, saya bukannya tidak mau diam di kota Mekah, tapi karena takut saya tidak bisa menjaga kesucian, kemuliaan kota Makkahul Mukarramah. Kartos deh, keharti seperti itu mereka. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul al-ihtikar bi Makkah min al-ilhad bil haram wa qila al-kidbu aidan. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-ihtikar, ihtikar teh menimbun makanan, meuli dahareun disimpen heula. Harita keur murah, kayak geus mahal naik hargana takarak dijual. Nah, itu menimbun makanan di kota Mekah minal ilhad, termasuk menyelewengkan ya, nyeleweng di dalam tanah haram. Wakila al-kidbu aidan, berdusta di kota Mekah seperti sama ya, seperti ihtikar. Qala Ibnu Abbas lan adnaba 70 dzanban bi ruqyatin ahabbu ilayya min adnaba dzanban wahidan bi Makkah.
Sungguh aku berdosa 70 kali dosa di kota Ruqyah, luar kota haram. Itu lebih aku senangi, artinya leuwih leuheung lah, leuheung keneh. Itu bahasa Sunda mah, leuheung keneh. Doraka 70 kali di kota Ruqyah, tibatan doraka sekali di kota Mekah. Sabab naon? Aya tikelan-tikelan kagorengan. Wali khaufi dzalika inda ba'dul muqimin ila alam annahu lam yaqdi hajat bil haram. Bahkan ada sebagian orang-orang yang sangat menghormati tanah haram Mekah, mereka tidak berani untuk BAB QI kaberatan di kota Mekah. Kudu ini adalah tanah halal. Itu mangkaning jauh di tanah haram jeung Mekah eta teh kan luas tanah haram itu. Kadang-kadang dari Masjidil Haram ke tanah halal itu, ke tanah halal yang bukan tanah haram itu 5 kilo. Kudu leumpang heula rek kiih rek 5 kilo rek kumaha maneh. Kenapa? Karena ini tanah mulia, harus dimuliakan. Tapi kadinya tah anu kacida pisan ngahormat karena tanah haram. BAB teu wani di tanah haram. Saking menghargai kesucian tanah Mekah, tanah Makkahul Mukarramah, tanah haram. Seperti itu mereka. Tidak berani BAB di tanah Mekah al-Mukarramah, di tanah haram. Bahkan yakhruju ilal hilli inda qadal hajah, bahkan mereka keluar ke tanah halal ketika BAB. Wa ba'dhu maqama syahran wa ma wadajan wal ardi. Masyaallah. Ada lagi mereka ini 1 bulan diam di kota Mekah al-Mukarramah, di tanah haram, dia tidak membaringkan badannya ke tanah. Kenapa? Menghormati tanah haram. Teu hees cek urang masa bulan ngahormat ke tanah haram. Masya Allah, luar biasa. Ulil mani minal iqamati karya ulama ujura 2 di Mekah. Dan karena dilarang, ada larangan melarang dari ada mukim tersebut, tidak menginginkan sebagian ulama akan yakni ujroh, bayaran-bayaran tanah-tanah yang disewakan oleh mereka di kota Mekah. Ayo mah narima sewaan nu aya di kota Mekah, saking mereka menjaga kehormatan tanah suci kota Mekah. Sampai situ mereka artinya mung dipakai bisnis daya tanah haram gitu minangkana. Aduh ulah ya bah, khusus ke ibadah lain ke bisnis itu. Sampai situ mereka menjaga kemuliaan kesucian kota Makkahul Mukarramah. Wala tadunnanna karahatal muqami yunaqidu qadal Mekah. Kalian jangan punya sangkaan bahwa sesungguhnya tidak diinginkannya atau tidak menginginkannya, tadi pikir sebna tidak disukainya diam di kota Mekah tersebut, membongkar kepada keutamaan tempat tersebut. Li anna hadhi karahatun illa tuha dhuful khalqi wa qusul min qiyam bi haqqil mawdi'. Karena ini makruhnya itu tidak maunya karena elatnya itu lemahnya makhluk dan piciknya makhluk dari melaksanakan hak kewajiban kemuliaan tanah kota suci Mekah. Bukan karena tanahnya, tapi karena orangnya ini dia tidak menghargai kemuliaan tanah suci kota Mekah. Alasannya itu gitu. Bukan alasannya karena tidak utama, tidak baik tempatnya, bukan gitu. Famana qaulina inna tarkal muqami bi afdalu ay bil idhafati ila muqamin ma taqsir tabarrum. Makna ucapan saya, kata Imam Ghazali, sesungguhnya tidak diam di kota, di tanah haram tersebut itu lebih utama, maksudnya lebih utama bagi orang yang dia itu diamnya itu disertai dengan merasa bosan, itu tidak ada penghormatan terhadap tanah suci kota Mekah. Bagi orang-orang yang memang dia itu tidak bisa menjaga kemuliaan kesucian tanah suci kota Makkahul Mukarramah, sebaiknya jangan diam di kota Mekah gitu, karena mengotori kota Mekah. Ngerti anak-anak? Ngerti nggak? Bagi orang yang memang dia tidak bisa menjaga kesucian kota Makkahul Mukarramah, dianjurkan jangan diam di Mekah.
Kalau memang tidak bisa menghargai, tidak bisa menjaga kesucian tanah suci kota Mekah. Tapi bagi orang yang mampu dia menjaga kemuliaan, menjaga hati rasa rindu tetap, itu sangat baik, sangat afdal dia untuk diam di kota Makkahul Mukarramah. Ngartas. Amma ayyakuna afdhalan minal muqam al wafa bi haqqi fa hada wa kaifala walamma ada Rasulullah SAW ila Makkah. Ketika kembali Rasulullah SAW ke kota Mekah, istaqbal Ka'bah, menghadap Rasulullah ke Ka'bah, wa qala innaki la khairu ardillah azza wa jalla wa habbu biladillahi ta'ala ilayya walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'bah, kepada Mekah, "Hai Mekah, hai Ka'bah, sungguh kamu adalah yang paling baiknya bumi Allah yang ada di dunia ini, ya. Yang paling aku cintai negeri kamu, hai Mekah." Jadi Mekah itu ya negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat rindu, sangat cinta terhadap kota Mekah. Maka kita semua pun umatnya harus mencintai kota Mekah. Nabi sangat cinta terhadap kota Makkahul Mukarramah, sangat rindu terhadap Makkah Al-Mukarramah. Walaula anni, dan jika tidak, andai kata aku ukhritu minki, dan jikalau tidak aku diusir darimu wahai kota Mekah, wahai Ka'bah, lama kharaju, aku tak pernah akan keluar dari negeri tersebut. Itu lamun kami tadi usir mah mau keluar kota, hayang nama cicing di kota Mekah. Itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, apa yang dicintai oleh Rasulullah kita pun harus mencintainya. Di antaranya adalah kota Makkahul Mukarramah. Jadi kota Makkahul Mukarramah adalah kota yang sangat dirindukan, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wan nadru ilal baiti ibadah, melihat Baitullah, melihat saja, melihat Baitullah dengan penuh rasa ta'zim, dengan rasa hormat, dengan mengimankan bahwa itu adalah Baitullah, mempercayai bahwa itu adalah Baitullah yang diagungkan oleh Allah, itu menjadi nilai ibadah. Nonton nahungku, nonton Baitullah, itu menjadi nilai ibadah. Wal hasanatu fiha mudha'afah, dan segala kebaikan, apa saja kebaikan yang dilaksanakan di kota Makkahul Mukarramah, di tanah haram Makkahul Mukarramah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rezeki untuk mendatangi kota Makkahul Mukarramah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilal marji wal ma'ad.